Selamat datang di sesi pembahasan materi kami. Kali ini kita akan mengupas tuntas rencana besar Indonesia untuk mencetak generasi penerus yang lebih tangguh yang dimulai dari satu kebiasaan kecil setiap harinya. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita perlu paham dulu ya, kenapa sih sampai perlu ada perombakan pendidikan besar-besaran di Indonesia? Apa masalahnya? Anda mungkin pernah dengar istilah ini, generasi stroberi. Nah, istilah yang kedengarannya unik ini ternyata jadi kunci untuk memahami tantangan besar yang lagi dihadapi Indonesia. Jadi apa sih maksudnya? Generasi stroberi itu sebutan buat anak-anak muda yang di satu sisi kreatif banget, seleranya bagus, tapi di sisi lain dianggap kurang tangguh, gampang memar kalau kena tekanan atau tantangan, persis kayak buah stroberi. Tapi, tunggu dulu. Masalahnya ternyata nggak cuma soal mental yang rapuh. Ini jauh lebih dalam, menyangkut kesehatan, kecanduan teknologi, sampai kesejahteraan mental mereka. Ini krisis yang punya banyak wajah. Dan kalau kita lihat datanya, ini benar-benar bikin kita mikir. Bayangin, sekitar 1 dari 3 remaja di Indonesia dilaporkan mengalami masalah kesehatan mental. 1 dari 3 loh, itu angka yang besar sekali. Salah satu pemicu utamanya, ya kecanduan gawai. Lihat saja, lebih dari 31% remaja di Jakarta itu sudah menunjukkan gejala kecanduan internet. Medsos dan game online jadi biang keladinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, 2/3 anak-anak di Indonesia ternyata sudah pernah terpapar konten pornografi online. Angka yang luar biasa tinggi dan mengkhawatirkan. Krisisnya nggak berhenti di dunia maya. Di dunia nyata, hampir 1 juta pelajar terjerat judi online dan lebih dari 300.000 remaja terpapar narkotika. Nah, semua ini kan nunjukin adanya krisis moral dan etika yang serius. Jadi wajar kalau pemerintah bertanya, gimana caranya kita bisa membangun generasi masa depan yang lebih kuat? Menjawab pertanyaan ini, Indonesia pun menyusun sebuah strategi nasional. Yuk kita lihat strateginya kayak apa? Nah, menghadapi semua tantangan tadi, Indonesia nggak tinggal diam. Pemerintah meluncurkan sebuah program nasional yang komprehensif. Jantung dari program ini adalah PPK, atau Penguatan Pendidikan Karakter. Tujuannya simple tapi mendalam, memperkuat karakter siswa dengan menyeimbangkan hati, rasa, pikiran, dan juga fisik. Dan ini butuh kerja bareng antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Program ini akarnya dari filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, dari pemikiran beliau yang kompleks tentang pendidikan karakter, program ini merangkumnya jadi 5 nilai inti yang paling fundamental. Apa saja kelima nilai itu? Ini dia. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Jadi tujuannya adalah kelima pilar ini harus jadi fondasi dari karakter setiap pelajar di Indonesia. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya konsep-konsep hebat ini bisa diterapkan di sekolah sehari-hari? Gimana cara praktisnya untuk mengatasi kerapuhan yang tadi kita bahas? Ternyata, strateginya dibagi jadi 2 bagian besar. Yang pertama, ciptakan dulu lingkungan yang mendukung. Baru yang kedua, bangun kebiasaan atau tindakan yang benar. Untuk lingkungan ada inisiatif Bebang. Ini singkatan dari budaya belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, atau gembira. Intinya, sekolah harus jadi tempat yang aman secara fisik dan emosi, nyaman secara sosial, dan proses belajarnya itu harus asyik. Nah, kalau lingkungannya udah kondusif, baru deh fokusnya pindah ke aksi sehari-hari. Disinilah gerakan yang disebut G7KAIH masuk untuk mengubah nilai-nilai tadi jadi kebiasaan yang nyata. G7KAI ini adalah gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Isinya itu rutinitas harian yang simpel banget. Bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat, gemar belajar, aktif bermasyarakat, dan terakhir tidur cepat. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang diharapkan bisa membangun karakter dan ketangguhan dari hal-hal yang paling dasar. Tentu saja cita-cita program ini jauh lebih besar, nggak cuma berhenti di gerbang sekolah saja. Keyakinan dasarnya begini. Tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus setiap hari atau pembiasaan lama-lama akan jadi kebiasaan. Kebiasaan inilah yang akan membentuk kepribadian dan kumpulan kepribadian yang kuat pada akhirnya akan membentuk sebuah peradaban yang lebih baik. Efeknya berantai. Filosofi ini sebenarnya menggarisbawahi seluruh programnya.
Intinya adalah kekuatan dari perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Jangan remehkan hal-hal kecil. Pada akhirnya, ini bukan cuma program sekolah loh. Ini adalah panggilan untuk kerjasama semua pihak. Sekolah menyediakan lingkungannya, keluarga memperkuat kebiasaannya di rumah, masyarakat mendukung nilai-nilainya, bahkan media pun punya peran. Semua harus gotong royong membentuk masa depan bangsa. Jadi, pertanyaannya kembali lagi ke sini. Bisakah karakter sebuah bangsa benar-benar dibangun dari satu kebiasaan kecil yang diulang setiap hari? Indonesia berani bertaruh bahwa jawabannya adalah bisa. Dan ini jadi sebuah model yang menarik tentang cara berinvestasi pada generasi penerus.